Ya pemirsa, kembali lagi di program Referensiana, program yang dapat memberikan wawasan bagi Anda para wanita Indonesia. Dan kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin ikut bergabung dengan kami. Dan topik kita kali ini adalah mengenal autis. Nah, balik lagi nih ke Mbak Yiyi. Kira-kira bagaimana sih Mbak Yiyi mengetahui ciri-ciri autis itu? Oke. Sebetulnya dari usia sekarang ya, udah ada researchnya dari usia 18 bulan udah ketahuan. Kita udah bisa tahu. Cara yang paling gampang adalah waktu bayi nih ya, waktu pas dia ditimang-timang, itu biasanya nggak ada kontak mata. Kalau dipanggil itu nggak nengok. Jadi orang tua biasanya concern pertama atau keprihatinan pertama adalah, ini jangan-jangan anak saya tuli gitu ya. Terus yang ketiga, misalnya nih Bang Zai ya, saya kalau nunjuk, lihat tuh lampu gitu ya. Bang Zai ngikutin kan? Nah, kalau anak autis enggak. Kalau anak autis enggak. Kemudian juga ini anak-anak ini biasanya tidak tertarik untuk main sama anak-anak lain. Ya? Jadi mereka sibuk main sendiri. Dan biasanya mereka juga suka lari di dunianya sendiri. Jadi sebenarnya dari 18 bulan udah bisa ketahuan anak-anak ini autis atau tidak. Iya. Jadi perlu kecermatan, sekali lagi perlu kecermatan orang tua ya, Mbak Ivo, untuk tahu. Selain itu mungkin ada ciri-ciri lain? Ciri-ciri lain biasanya anak-anak ini tidak terlalu mau berkomunikasi. Kalau dipeluk tuh nggak meluk balik gitu. Jadi nggak ada interaksinya ya? Nggak ada interaksinya. Baik, nah kalau Kang Zai sendiri nih, saya mau tanya nih ke Kang Zai. Kan tadi seperti cerita Kang Zai ada pengalaman ya dengan anak-anak autis. Nah kira-kira Kang Zai sendiri punya nggak keluarga gitu yang penderita autis? Sebetulnya ada beberapa yang ADHD gitu ya, dan dibilang juga ada teman-teman terbaik saya kebetulan juga ada di sini itu ya, keluarganya ada yang autis gitu. Tapi kalau misalnya beberapa yang datang itu memang sih kalau dibilang tadi kebanyakan orang-orang kaya, yes gitu loh, kebanyakan ya kan gitu loh, iya gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat mungkin mereka datang ke saya karena takut aduh nanti bayarnya gimana ya pastilah otomatis yang datang itu yang memiliki uang. Nah beberapa adalah yang saudara saya pernah ada ini, akhirnya coba deh dikonsultasikan sama Kang Zai gitu kan. Terus pada saat datang si ibunya itu suruh natap anaknya, itu suruh natap saya. Kalau ngobrol tuh lihat mata gitu kan. Oke, saya tenangkan ibunya gitu loh. Aku bilang calm down gitu ya, seperti itu. Tetap nggak boleh bentak ya Kang Zai. Iya, sebetulnya gitu. Sampai akhirnya pada saat makan, saya coba untuk berkomunikasi dengan anak ini gitu ya. Pada saat makan saya cuma nggak mau ngajak ngobrol, tapi ngobrolnya itu dengan bahasa-bahasa yang makannya habis hebat gitu ya. Tapi aku nggak berusaha untuk melihat dia gitu ya. Mau makan apa lagi gitu. Terus akhirnya makan lagi mau. Terus diajak, coba deh Kang Zai minta dia untuk sholat, ya kan, minta dia untuk sholat. Dia tuh nggak pernah diem, gitu. Tantangan buat aku, ya kan. Itu adalah yang pertama kali aku menangani itu pada saat itu. Terus akhirnya, Kang Zai mau ke atas nih, mau sholat, pakai gerakan gitu. Yuk. Aku bilang gitu, heboh sendiri aja aku kan gitu ya. Terus sampai akhirnya, ya setelah selesai sholat, ibunya tanya, kebetulan sama kakaknya juga. Kalau kakaknya tidak autis. Ditanya sama gini, mau nggak tadi adik sholat? Mau mah. Terus banyak gerak nggak? Keluar nggak? Enggak, diem aja. Artinya saya bilang dalam hati, ya, saya bilang dalam hati bahwa dia mau nurut sama saya, dia tenang. Dari situlah muncul bahwa ketenangan yang saya berikan ke dia ini itu tertangkap mungkin oleh energinya dia, karena memiliki energi. Gitu loh. Kadang-kadang kita suka terjebak ya, berpikir bahwa karena anak autis itu tidak bisa bicara, inteligensinya rendah. Nah, itu dia. Padahal kalau anak autis ini peka peka bahwa orang lain itu baik. Ya, bahwa orang lain itu tulus. Itu dia. Itu dia. Kita angkat telepon dulu ya. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Selamat siang, dengan siapa ini, Bapak? Ibu. Halo. Dengan Ibu. Iya, dengan Ibu. Maaf, iya, dengan Ibu siapa? Iya, silakan Ibu. Ini mau nanya, anak saya itu sekarang udah kelas 3 SD ya. 3 SD. Karena dia sekolah, terus dia latihan juga, dia atlet. Cuma kok kalau pelatihnya ngomong itu mau konsentrasi itu kok susah benar, berkali-kali pelatih itu ngomong. Iya. Manggil-manggil itu, setiap kali itu manggil baru dia mau mendengar gitu. Baru mau melakukan apa yang disuruh pelatihin itu gimana ya? Baik.
Bu. Ya, itu saja pertanyaannya Ibu. Kok susah benar kalau pas latihan, kalau lagi belajar nggak terlalu masalah, cepat malah nangkepnya, cepet gitu. Nah kalau lagi latihan, karena dia renang ya, dia ada renang. Maaf Ibu, latihan apa aja itu misalnya? Contohnya Latihan salah. renang, dia atlet renang. Latihan Oh, renang, atlet Ya. renang. Oke. Baik, ya. Kelas 3 SD ya? Kelas 3 SD, Putra ya. ya. Terima kasih Ibu. Ibu terima kasih. Iya. Ya. Iya, Aduh. gimana nih Mbak Yiyi? Oke, dia latihan renang ini ada kemungkinan anak ini saya juga melakukan hal yang sama untuk anak-anak saya, dua-duanya kebetulan juga suka berenang. Jadi ada satu titik di mana si anak ini bosen, si ibu harus pinter-pinteran ngasih imbalan. Jadi mungkin bisa dibilang, nak kalau kamu mau berenang setengah jam aja, nanti mama kasih sesuatu. Iya. Biar gimana juga ya Kang Zai, kalau kita nih manusia, kita akan seneng kan Ada kalau dikasih sesuatu achievement, yang ya? achievement, ada sesuatu yang bisa kita Yes, terima oke. hasil kerja keras Itu kita bisa ya. memberikan semangat buat dia. Kalau Kang Zai Iya. sendiri kasus ini gimana? Ya, sebetulnya kan itu dia pinter-pinternya ibu ya. Pada saat manggil sekali tidak nyaut gitu. Mungkin dia lagi asik. Seperti yang kita tahu bahwa kalau laki-laki kan dia one direct. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ada yang manggil, kadang-kadang nggak kedenger. Berarti Maaf itu ya. bukan susah konsentrasi seperti Sebetulnya si ibu. iya, kecuali wanita kan bisa multitasking. Iya. Pada saat telepon dia bisa masih melakukan aktivitas yang lain, dipanggil masih kedengeran. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang ada kesulitan, ya. Jadi ibu juga perlu sabar dipanggil, "Dek," gitu ya sekali gitu ya. "Dek, pakai nada." Jangan, "Dek." "Dek, dek, dek." Nah ini kan nggak memakai nada, tapi pakailah nada supaya iramanya itu bisa terdengar. Berarti si ibunya Ya. harus lebih kreatif Ya, seperti ibu, itu. ya nih, ibu harus lebih kreatif lagi nih kalau untuk Baik. menangani anak-anak yang menurut ibu gitu ya. Ini belum tentu, mungkin pertanyaannya adalah apa ini anak autis atau enggak, karena kan katanya sulit konsentrasi. Susah konsentrasi, gitu loh. dipanggil gitu agak Ya, susah dipanggil dengarnya. ini, Jadi gitu. sebenarnya bukan ya Kang Zai Ya. dan Mbak Yiyi. Ya harus Tergantung, nah, dicek dulu iya, apa iya. betul dulu. diagnosanya. Baik. Seperti yang tadi masuk ciri-ciri utama, 7 ciri utama autis itu, ibu bisa ngecek sendiri. Tapi kalau dari dilihat atlet renang kayaknya enggak ya pasti ya. Oke, ya pemirsa kita harus break dulu dan jangan lupa bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dengan kami, kami akan menunggu telepon Anda pastinya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Referensiana.